Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan project journal review yang berjudul Spatial Integration of the Rice Market, Empirical Evidence from Midwest and Far West Nepal and the Nepalese Indian Border oleh Isa Sonago pada 2008 yang dipublis di Asian Journal of Agriculture and Development volume 4 nomor 1. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari ekonomi regional yang diampu oleh dosen. Yang pertama itu ada Ibu Dr. Arifina Ratih Yuliharte SMM dan Ibu Fitriani Tripurwaningsih SSI MSc. Di sini saya mewakili kelompok 12 sebagai moderator dan pemateri utama. Anggota saya berisikan ada 4 orang. Yang pertama saya sendiri, kemudian ada Azahra Ida Putri Ramadhani, kemudian ada Raisya Sabila dan Hasan Mukti Hanafi. Jadi di pendahuluan ini ada yang pertama, perdagangan beras di Nepal sangat penting karena beras merupakan makanan pokok mayoritas penduduk dan ditanam oleh lebih dari 70% rumah tangga. Wilayah Midwest dan Far West Nepal menghadapi tantangan geografis dan infrastruktur yang buruk, yang berpotensi menyebabkan ketimpangan harga dan akses pangan. Tujuan utama dari studi ini adalah, yang pertama itu ada menganalisis tingkat integrasi pasar beras secara spasial antara distrik di Nepal bagian barat dan di perbatasan India. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi hambatan struktural terhadap efisiensi pasar. Dan yang terakhir adalah memberikan masukan kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Yang berikutnya ada latar belakang ekonomi dan perdagangan di Nepal. Jadi selama 2 dekade terakhir, Nepal mengalami liberalisasi perdagangan yang signifikan, termasuk penghapusan subsidi dan reformasi tarif. Lalu saat bergabung pada WTO pada 2004, Nepal memperluas akses pasar dan memperkuat hubungan dagang bilateral dengan India. Kemudian perjanjian dagang Nepal-India mencangkup tarif 0 untuk produk utama dan akses referensial pasar. Kemudian meskipun terdapat ketimpangan pendapatan dan produktivitas tetap tinggi, khususnya di daerah pegunungan dan terpencil. Masalah pokok pada jurnal yang diteliti oleh Isa tadi ini adalah distribusi beras itu sangat bergantung pada akses pasar dan transportasi, bukan hanya pada produktivitas. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Poin selanjutnya yang akan saya bawakan adalah kerangka konseptual integrasi pasar spesial BLAMS. Integrasi pasar spesial mengacu pada hubungan harga antar wilayah. Jika pasar terintegrasi, perubahan harga di suatu wilayah akan memengaruhi harga di wilayah lain. Digunakan beberapa pendekatan untuk menguji integrasi pasar. Yang pertama, koefisien korelasi harga, mengukur kekuatan hubungan antar harga. Selanjutnya ada uji kointegritas Johannes, menilai apakah harga di dua pasar bergerak bersama dalam jangka panjang. Uji kausalitas Grange, menentukan apakah perubahan harga di satu wilayah menyebabkan perubahan di wilayah lain. Selanjutnya, model Ravellion, menguji integrasi jangka pendek dan menengah. Dan yang terakhir adalah analisis efisiensi pasar, yaitu membandingkan perbedaan harga dengan biaya transportasi. Selanjutnya ada data dan metodologi. Data harga diambil dari WFP dan Kementerian Pertanian Nepal tahun 2001 sampai 2005. Koreksi inflasi dan nilai tukar dilakukan agar data tidak menyesatkan. Selanjutnya biaya transportasi dikumpulkan untuk tahun 2005 dan diekstrapolasi menggunakan indeks harga konsumen. Selanjutnya penyesuaian dilakukan menggunakan regresi musiman atau dummy variable untuk panen dan akses jalan. Dan kendala utamanya adalah seri data pendek dan tidak tersedia data langsung mengenai aliran perdagangan. Lalu untuk temuan empirisnya adalah integrasi antar wilayah. Yang pertama, terdapat integrasi yang sangat rendah antar distrik-distrik di wilayah barat dan barat jauh Nepal. Selanjutnya ada banyak korelasi harga yang rendah atau bahkan negatif, mencerminkan keterisolasian geografis.
Selanjutnya, kointegrasi hanya terjadi di sedikit pasangan distrik. Banyak pasar bersifat autarkik. Lalu ada hambatan utamanya adalah jarak geografis yang sangat jauh dan infrastruktur jalan yang buruk. Lalu ada juga transaksi biaya. Temuan empiris integrasi lintas batas Nepal sampai India. Bisa kita lihat ini peta Indianya, terdapat integrasi signifikan antara pasar di Banke atau Nelfaguni dan dua distrik perbatasan India, Ruvedia dan Jogbani. Terus terdapat transmisi harga jangka pendek dan menengah secara dua arah. Dan ini juga menunjukkan bahwa perbatasan terbuka memungkinkan efisiensi perdagangannya yang lebih tinggi daripada pasar domestik antar distrik. Next. Di sini ada kurva perbandingan integrasi harga pasar beras. Kurva tersebut ini menunjukkan perbandingan integrasi harga pasar beras berdasarkan korelasi harga antar wilayahnya. Jadi ada 3 pasangan wilayah dibandingkan antar distrik Nepal. Yang pertama ini antar distrik Nepal ini memiliki koefisiensi korelasi harga terendahnya sekitar 0,3, menandakan integrasi pasar beras yang lemah antar distrik di wilayah tersebut. Terus 2 ini ada Banke, Ruvedia, India. Koefisiensi korelasi tinggi sekitar 0,75 yang menunjukkan adanya integrasi pasar yang kuat antar wilayah Nepal dan India. Yang ketiga ini ada Banke, Jogbani. Ini juga memiliki koefisiensi korelasi tinggi sekitar 0,7, menandakan integrasi harga yang relatif kuat. Jadi ketiga pasar ini bisa kita simpulkan bahwa pasar beras di perbatasan Nepal sampai India lebih terintegrasi dibanding antar distrik di dalam Nepal sendiri. Next. Grafik ini memperlihatkan tingkat keterkaitan harga beras antar wilayah, antar distrik di Nepal. Yang korelasi rendahnya 0,3 menunjukkan minimnya integrasi pasar, harga tidak bergerak selaras, mengindikasikan isolasi geografis dan hambatan distribusi seperti infrastrukturnya jalan yang buruk. Terus yang kedua ini Banke Ruvedia, India dan Banke Jogbani, India memiliki korelasi tinggi 0,7 sampai 0,75, mencerminkan transmisi harga lintas batas yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan dengan India lebih efisiensi dibandingkan antar distrik dalam negeri. Hubungan pasar yang kuat lintas batas menandakan bahwa perdagangan internasional, khususnya dengan India, lebih terintegrasi daripada pasar domestik. Pasar domestik sendiri ini mendukung argumen bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada produksi, tetapi juga pada aksesibilitas dan keterhubungan antar wilayah. Materi selanjutnya, efisiensi pasar dan hambatan. Perbedaan harga yang besar antar wilayah sering melebihi biaya transportasi, menunjukkan adanya inefisiensi. Konflik bersenjata, cuaca ekstrim, dan kurangnya informasi juga menjadi penghambat. Data WFP atau FAO juga menunjukkan bahwa konflik memperburuk efisiensi pasar di daerah-daerah terpencil. Daerah seperti Rukum dan Jajarkot memiliki harga tinggi meskipun dekat dengan pasar besar. Hal ini menunjukkan bahwa jarak bukan satu-satunya faktor. Wilayah sering melebihi biaya transportasi, menunjukkan adanya inefisiensi. Implikasi kebijakan. Implikasi kebijakan dibagi menjadi 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, kebijakan jangka pendek. Subsidi pangan dan bantuan kemanusiaan sangat penting untuk wilayah terpencil.
Dan pemantauan pasar lintas batas perlu diperluas untuk menghindari lonjakan harga. Kebijakan kedua yaitu kebijakan jangka panjang. Investasi besar dalam infrastruktur jalan dan logistik akan meningkatkan integrasi pasar dan efisiensi distribusi. Pemerintah perlu memperkuat sistem informasi harga untuk mendukung pengambilan keputusan perdagangan. Integrasi pasar dapat mengurangi volatilitas harga, mendukung petani lokal, dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pangan. Relevansi dengan ekonomi regional. Artikel ini memberikan contoh nyata penerapan konsep utama ekonomi regional, yaitu keterkaitan antar wilayah spasial, bagaimana geografi dan infrastruktur mempengaruhi distribusi barang. Integrasi pasar dan konektivitas regional menjadi syarat penting dalam pengembangan kawasan dan penyediaan pangan. Peran pasar regional dan lintas batas sebagai solusi untuk disparatis harga dan ketahanan pangan. Dalam kerangka ekonomi regional, studi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dan integrasi pasar adalah kunci pembangunan wilayah tertinggal.